الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام الهادين والمهتدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث السرير اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita di antara hamba-hamba yang diberikan istiqomahan berada di jalan keimanan. Ini merupakan anugerah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan di atas kenikmatan, yang kenikmatan iman. Karena dengan iman yang ada dalam hati, semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita, amal kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak bosan-bosan memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala terus mengalir kepada kita. Nikmat Allah Subhanahu wa taala terus diberikan kepada kita. Bahkan dari tarikan nafas kita, dedakan jantung kita, langkah kaki itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang tidak lupa kita. Kita anggap kita melangkah kaki kita karena kita mampu kuat untuk melangkahkan kaki. Kita lupa bahwa langkah kaki kita, gerakan tangan kita, lisan kita berbicara itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil naim, yang telah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada hamba-Nya, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan agar kenikmatan yang diberikan menjadi wasilah agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan fasilitas dunia ini, aksesoris dunia, Allah Subhanahu wa taala hanya ingin kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki, itulah kita jadikan sebagai sarana agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan harta nikmat yang berkah. Tapi sebaliknya jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kenikmatan itu menjadi sebab kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab kita melanggar ketentuan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan yang ada sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diperjanjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaula dan kita uswah hasanah kita. Seorang anak manusia yang berhasil menjadi pelita di tengah kegelapan, merubah peradaban dunia. Sosok manusia
yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk mengislah kehidupan manusia ini sampai hari kiamat. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menjadikan sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dalam hal apapun. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab kita mendapatkan syafaat yang telah beliau berikan Allah Taala. Jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita merindukan yang namanya surga, merindukan kehidupan yang baik ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ada orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari surga. Surga rindu kepadanya. Surga ingin bertemu dengannya. Kalau kita sekarang ingin masuk surga, jangan berdoa Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati ini rindu bertemu surga, maka Rasul mengabarkan ada 4 kelompok yang surga rindu kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan hadis yang At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-jannatu mushtaqun ila 4 nafar. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kelompok kata Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 4 kelompok ini mendapatkan kabar gembira surga itu kepadanya, surga ingin berjumpa dengannya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Talil Quran. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Maka kata ulama, ketika kita ingin melihat bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan, maka kita bisa jadikan Al-Quran sebagai barometernya. Seberapa dekat kita dengan Al-Quran, seberapa dekat kita berdoa dengan Al-Quran, seberapa sering kita berjumpa dengan Al-Quran, maka seperti itulah kedudukan kita posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari Al-Quran, kalau kita tidak pernah menyentuh Al-Quran, maka sebegitu pun kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau muharat qulubuna ma sami'tu min kalami rabbina." Seandainya hati kita bersih, seandainya hati kita bersih, suci, maka akan selalu rindu untuk selalu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang insyaallah dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Patah Harap mengatakan, kalau kita dapati idza wajadta ghadara fi Qur'an fa'lam anna ghadara fi qulubik ashaddu akthar. Ini sebagai bahan motivasi, bahan evaluasi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dapati Al-Quran di rumah kita sudah berdebu, jika kita sudah dapati debu di dalam rumah kita, debu di Al-Quran, kita semakin kebal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dapati Al-Quran yang ada di rumah kita sudah berdebu, maka yang harus kita tahu jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, kita ketahui anna ghadara fi qalbik ashaddu akthar, bahwa debu yang ada dalam hati itu lebih banyak daripada debu yang kita lihat di atas Al-Quran. Jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Al-Quran? Al-Quran ini kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia yang membimbing kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran, jangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah sumber kekuatan bagi kaum muslimin. Jika kaum muslimin ingin
memperkuat kekuatannya, maka mari kita bangun generasi-generasi kita dengan Al-Quran. Generasi-generasi Quran yang dibangun dengan dasar pendidikan Quran, maka kaum muslimin akan mendapat kekuatannya di masa depan. Tapi jika generasi-generasi sekarang, para pemuda sekarang jauh dari Al-Quran, jauh dari membaca Al-Quran, bahkan mempelajarinya, maka jangan bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang diharapkan jika pemuda generasi yang jauh dari Al-Quran. Jangan yang insyaallah dilakukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sumber ketenangan bagi kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu jamaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mendapatkan keresahan, maka dia kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran sumber ketenangan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdhalu dzikri ummati tilawatul Quran." Sebaik-baik zikir umat Allah membaca Al-Quran. Kenapa jangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam Al-Quran ada zikir, ada doa, ada lengkap semua di dalam Al-Quran. Jamaah insyaallah dilakukan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata Al-Quran. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka setidaknya ada 3 bentuk interaksi kita dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama disebut dengan qiraah, membaca. Hanya sekedar membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kemudian naik tingkatannya itu ke mudarasatul Quran, mempelajari Al-Quran. Tingkatan membaca sudah dipelajari, kemudian dia pelajari makna kandungan Al-Quran. Kemudian hadis ini mengatakan Al-Quran. Ta'ala ini jamaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan 2 makna, membaca dan mempelajari, kemudian menjadikan sebagai pedoman yang kita amalkan. Al-Quran tidak hanya dibaca jamaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita jadikan sebagai hudan, petunjuk. Ada masalah, kembalikan kepada Al-Quran, karena Al-Quran membahas semua persoalan kita. Dan Al-Quran menjadikan kita manusia sebaik-baik manusia jika kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa bisa menyebaskan dengan Al-Quran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berbahagialah kalian karena kalian termasuk orang-orang yang dihitung. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapatkan karunia dari surga adalah hafizul lisan, orang yang menjaga lisannya. Inilah karakter orang mukmin. Orang yang menjaga lisannya dari hal-hal yang kotor, menjaga lisannya dari mencela, menjaga lisannya menyakiti saudaranya. Jika kita sudah meninggalkan amalan-amalan yang salah, maka akan muncul amal-amal soleh. Artinya orang yang menjaga lisannya akan selalu dijaga dan selalu berada dalam kebenaran, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan ini diajarkan dalam agama kita yang menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diajarkan agama kita agar lisan kita selalu basah dengan kalimat-kalimat zikir. Bagaimana kemudian ketika di dalam agama kita diajarkan, ketika kita melihat sesuatu yang indah, masya Allah, melihat sesuatu yang menakjubkan, subhanallah, berjanji insya Allah, terkejut, astagfirullah, semuanya disambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini indah yang inilah lisan-lisan yang selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini berbahagia, karena jika kalian rindu kepada surga, maka ketahuilah kalian juga diberikan surga. Jamaah yang insyaallah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mutmi'ul ji'ad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa memberikan makan orang yang kelaparan, artinya sosialnya baik dia menurut Allah. Dia mempunyai sosial yang baik, tidak rela melihat tetangganya kelaparan, tidak rela melihat tetangganya kesusahan. Jika ada ini peluang amal soleh, itu dia hadirkan dalam hatinya. Hadir dalam hatinya.
dihadirkan dalam hatinya bahwa setiap saudara saya mendapatkan amal soleh. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan di depan mata kita jemaah. Ada orang yang lewat mungkin di saat dia butuh makan. Ada orang-orang yang dihadirkan dalam hadapan kita, dia butuh bantuan kita. Itu orang yang mukmin jemaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia betul-betul sadar bahwa ini Allah Subhanahu Wa Taala sengaja hadirkan sebagai peluang amal soleh agar kita termasuk orang-orang yang disukai oleh surga. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir jamaah Allah, shaim Ramadan, shaim di syahr Ramadan. Orang yang mendapatkan kabar gembira bahwa surga rindu kepadanya, surga ini berjumpa dengannya, adalah orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya sebuah kewajiban, tapi kita mendapatkan kabar gembira bahwa ketika kita mengamalkan puasa Ramadan, kita masuk orang-orang yang diberi dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbahagialah ketika kita di bulan Ramadan menjalankan ketetapan kita, menjalankan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, karena kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar gembira surga itu kepada kita. Semoga di bulan Ramadan yang akan datang kita diberjumpakan, kita diberikan panjang umur agar kita bisa berjumpa di Ramadan yang akan datang. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita rindu kepada surga, jika kita rindu ingin masuk surga, maka amalkan salah satu 4 hal tadi, maka surga akan rindu kepada Anda. Dua kerinduan saling bertemu, insyaallah akan datangkan kebaikan. جمعنا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم وتقبل منا منكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imam al-hadiyin wal muhtadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang insyaallah dimuliakan dalam Allah Subhanahu Wa Taala, di khutbah yang singkat ini mari kita azamkan dalam hati kita. Kalau dulu kita jauh dari Al-Quran, mulai sekarang kita berubah. Kita niatkan hati kita jadwalkan, kita punya jadwal rutin agar kita bisa berdoa dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sumber kekuatan kita, Al-Quran sumber kekuatan kaum muslimin. Jika generasi muda dibangun dengan Al-Quran, maka insya Allah Islam akan datang, akan jaya di masa yang akan datang. Jika dulu kita sering berkata-kata kotor, jika dulu lisan kita sering basah dengan kalimat-kalimat yang kotor, jika dulu lisan kita sering mencaci maki saudara kita, menyakiti hati saudara kita, maka di mimbar yang singkat ini kami mengajak jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, mari azamkan, kuatkan agar kita minimalisir atau bahkan kita hilangkan kalimat-kalimat yang kotor yang menyakiti hati saudara kita. Jika dulu kita tidak terangkat, jika dulu kita tidak tertarik untuk membantu saudara kita, maka mulai saat ini kita azamkan, jadikan itu sebuah peluang amal soleh kita. Yang terakhir jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa agar kita dipertemukan di Ramadan yang akan datang. Jika kita amalkan 4 hal ini, maka insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira, kita diinginkan surga dan surga menginginkan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibu da'wa ya qadil hajat.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حل علينا فيه سكرات الموت. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على ما يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.